Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 14 Februari 2024. Happy memilih ya, selamat memilih buat teman-teman. Hari ini ada election dari Indonesia. Semoga siapapun yang terpilih nanti akan membawa kemajuan perekonomian untuk kita ke arah yang lebih baik lagi. Ya, market saham, market kripto, semoga selalu mendapatkan support teman-teman, dan juga happy Valentine. Selamat hari kasih sayang. Kita akan langsung masuk ke pembahasan dari market. Hari ini pergerakan itu didominasi oleh pergerakan dari US dollar, sebab kemarin malam data CPI, CPI mengalami penurunan dari 3,4% turun menjadi 3,1%, tapi ini masih di atas dari ekspektasi ya. Ekspektasi market adalah CPI-nya turun ke 2,9%, jadi nggak sesuai. Kemudian juga ada rilis data soal core CPI dari Amerika Serikat yang mana masih tetap ketahan di 3,9%. Jadi data core ini data yang sangat-sangat penting teman-teman, di mana diekspektasikan turun ke 3,7, ternyata masih tetap bertahan. Artinya adalah inflasi memang cenderung mengalami penurunan, tapi masih cenderung strong teman-teman, berada dalam posisi yang tinggi. Nah, karena dua rilis data ini kemarin memberikan impact terhadap dolar dengan positif ya teman-teman, itu membuat beberapa aset kritikal kripto kayak kripto, saham, saham Amerika Serikat, kemudian gold sama-sama merespon negatif, teman-teman. Gold kemarin nyungsep, S&P 500 juga meninggalkan gap, turun lumayan dalam. Lalu Bitcoin sempat kena flash dump ya, turun cepat ke level 47.000, tapi sekarang udah rebound balik lagi, teman-teman. Tapi ya apapun itu, kondisi dari market saat ini masih dalam kondisi koreksi, disertai dengan peningkatan tajam dari indeks dolarnya sendiri. Jadi di XY lumayan mengalami tren kenaikan. Kemudian di perdagangan hari ini akan rilis data dari Inggris, yaitu data CPI. Ini mungkin mempengaruhi pound sterling, kemudian juga akan ada euro. Dari Eropa akan ada data GDP, pertumbuhan ekonomi gitu teman-teman. Lalu dari Amerika Serikat akan ada crude oil inventory. Jadi mungkin memberikan impact juga terhadap market, ya kita lihatlah seperti apa. Untuk rinciannya, kemarin rilis data CPI didominasi oleh data food yang masih mengalami kenaikan, energi terus mengalami penurunan, kemudian all item ini juga sama-sama mengalami kenaikan teman-teman. Jadi kondisi inflasi masih tinggi ya, meskipun sudah mengalami penurunan. Itu kemarin. Kemudian narasi yang cukup ramai kemarin juga datang dari MicroStrategy. Michael Saylor sekarang merupakan perusahaan pengembang Bitcoin. Jadi mereka tidak hanya sekedar investor kripto, holder kripto yang terkenal teman-teman, tapi mereka sekarang adalah pengusaha perusahaan pengembang Bitcoin, developing Bitcoin yang mungkin ke depan akan merambat ke miners ya, who knows teman-teman. Sama seperti Anda melihat pengembangan real estate dan minyak bumi. Jadi dilihat pengembangan dari Bitcoin akan menjadi salah satu sentimen yang bagus. Mungkin ini penyebabnya kenapa BTC Dominance terus mengalami peningkatan. Karena ada investor besar yang sekarang sudah menjadi developer. Oke, itu kemudian kasus kita lihat dari Binance. Ini kasus kriminal dari Sisi ya, Changpeng Zhao, yang kemarin sempat menjadi tahanan Amerika ya teman-teman, nggak boleh keluar dari Amerika. Dikabarkan saat ini terjadi penundaan teman-teman, akan ada penundaan sampai 30 April terkait dengan kasus yang menimpa Sisi. Jadi Sisi sendiri juga dikabarkan sudah boleh ya keluar dari Amerika Serikat. Sudah bebas dari jaminan pelepasan. Oh, sudah bebas, boleh keluar dari Amerika Serikat dengan jaminan sekitar 175 juta US dollar. Ya, ternyata pemerintah bisa disogok juga, teman-teman. Itu dari sisi, berarti kasus dari Binance dan juga apa namanya, bad news yang lain mungkin akan ketunda terus sampai 30 April. Itu dari isi. Kemudian Peter Thiel
Nah, Peter Thiel ini adalah salah satu investor yang cukup terkenal juga. Dia kalau nggak salah penulis buku juga, teman-teman. Ya, dia sekarang berinvestasi sekitar 200 juta US dollar pada kripto sebelum bull run. Wah, ini sebelum bull run ternyata dia sudah investasi, tapi baru diumumkan belakangan. Jadi founder Fund, perusahaan bernama Fund ya, perusahaan modal Ventura yang didirikan oleh miliarder Peter Thiel, sekali lagi berinvestasi pada Bitcoin dan Ether, yang menandakan minat baru Silicon Valley pada pasar mata uang kripto. Pada akhir musim panas hingga awal musim gugur lalu, dana tersebut menginvestasikan sekitar 200 juta US dollar memperoleh token kripto. Setengahnya dalam Bitcoin, separuhnya dalam bentuk Ether dan juga mata uang kripto yang besar, artinya big caps, teman-teman. Ya, good news, teman-teman. Investor besar, pemodal Ventura udah pada masuk ya ke market kripto. Kemudian juga ada berita terkait dengan, nah ini sebuah analisa sih, sebuah postingan analisa dari akun bernama Womingq. Dia bikin postingan terkait dengan posisi market saat ini. Jadi dia menggunakan indikator spend output profit ratio. Jadi ini adalah indikator yang menunjukkan bagaimana smart money saat ini dalam posisi yang profit, teman-teman. Lagi dalam posisi profit dan terjadi penurunan dari SOPR. Ya, jadi kita anggap penurunan yang terjadi ini selalu berkorelasi dengan penurunan harga pada Bitcoin pada masa depan. Jadi kalau kita lihat dari indikatornya, memang menunjukkan posisi menurun dari indikator ini menandakan aksi taking profit sudah terjadi. Tapi itu nggak serta-merta market langsung drop ya, teman-teman. Nggak. Ada semacam delay yang terjadi pada indikator ini. Jadi misalkan indikatornya sudah turun, market masih kemungkinan naik. Tapi makin naiknya market, itu justru makin berbahaya, teman-teman. Jadi saat ini indikatornya sudah menunjukkan tren penurunan, hanya saja pergerakan Bitcoin justru masih dalam tren up, teman-teman. Jadi ini akan menimbulkan resiko terkait dengan koreksi di masa depan. Tetap waspada, jangan FOMO. Kemudian ada salah satu platform NFT dan juga game development yang ada dari Korea Selatan itu dikabarkan kena exploit. Namanya adalah Play the App. Kena exploit, teman-teman, dan sudah mencapai kerugian sampai 290 juta US dollar. Ini kabar yang kurang bagus untuk ekosistem dan juga developer NFT and marketplaces ya. Itu saat ini masih dalam posisi rugi. Kemudian berita datang dari Ripple. Ripple baru aja mengakuisisi Standard Custody and Trust. Jadi ada custody provider yang kedua, teman-teman. Sebelumnya mereka sudah membeli Metaco ya, teman-teman. Metaco akhir tahun lalu sebagai custodian milik dari Ripple. Yang mana kemarin beritanya CEO-nya mundur ya. Kemudian Ripple akhirnya mengakuisisi lagi Standard Custody and Trust. Teman-teman, ini adalah United States Digital Asset Custody Provider. Jadi provider dari Amerika Serikat. Ya, satunya dari Swiss, satunya dari Amerika Serikat. Ya, good news untuk Ripple. Kemudian terkait dengan regulasi yang saat ini sudah berhasil disahkan, teman-teman. Jadi Elizabeth Warren ini adalah mungkin DPR-nya ya, teman-teman, yang mengesahkan terkait dengan peraturan aset kripto, termasuk di dalamnya adalah banyak perusahaan-perusahaan yang misalkan pengen terintegrasi sama aset kripto itu diregulasi dengan ketat. Dan menurut Coinbase A16Z ini adalah sebuah ofensif, sesuatu tindakan yang offense, yang menyerang industri kripto, teman-teman. Perwakilan Coinbase dan juga A16Z itu mengecam RUU Warren karena industri kripto semakin ofensif terhadap tindakan keras. Jadi ini sebenarnya hal yang negatif. Kalau teman-teman ngikutin dari tahun 2022 kemarin, Elizabeth Warren memang sudah berniat untuk menekan market kripto. Terbukti dengan diluncurkannya market anti crypto army kalau nggak salah namanya ya.
Jadi itu adalah salah satu kayak komunitas gitu yang memang tujuannya tetap untuk menggaungkan bahwa kripto ini adalah sesuatu yang berbahaya yang harus ditolak, teman-teman. Orang dalam kripto membahas usulan tentang undang-undang anti pencucian uang yang diusulkan oleh Senator Elizabeth Warren dalam sebuah surat terbuka. Memperingatkan bahwa RUU tersebut secara tidak sengaja akan menghambat penegakan hukum dan upaya keamanan nasional. Undang-undang aset digital dan juga anti pencucian uang yang diusulkan dapat mendorong mayoritas industri kripto dan aset digital ke luar negeri, mengancam puluhan ribu pekerja Amerika Serikat. Jadi bikin crypto hub-nya keluar dari Amerika Serikat. Karena memang kalau kita lihat dari berita 2023 kemarin kan ya memang terbukti teman-teman di mana banyak outflow dari Amerika Serikat ya. Market-market keluar dari Amerika Serikat dan menunjuk beberapa pusat seperti Eropa, kemudian dari Asia itu ada di Hong Kong, dari Timur Tengah itu ada di Dubai, teman-teman, sebagai alternatif pusat kripto yang tentunya akan menjadi potensi market leader ke depannya. Tapi ya sekarang sementara sih masih Amerika. Itu dari beberapa sentimen news yang ada di market, cukup mix ya teman-teman, dari makroekonomi, dari berita-berita yang ada di market kripto, lalu impact-nya terhadap market gimana nih? Apakah Bitcoin akan koreksi atau enggak? Nah, kembali lagi aku akan jelasin tentang bigger picture dari pergerakan dari market. Overall sih pergerakan dari Bitcoin itu masih dalam sebuah ascending channel. Ini adalah ascending channel di mana trennya masih naik ya teman-teman. Bahkan kemarin Bitcoin sampai menembus level 50 ribuan. Level 50 ribu ada level resistance yang cukup penting. Ya, ada resistance dari trend line yang terbentuk dari apa namanya? Ascending channelnya, kemudian juga ada terbentuk resistance dari beberapa rejection di tahun 2021 bulan Maret, kemudian di sini ada Agustus 2021, di sini ada Desember 2021. Memang beberapa kali pergerakan Bitcoin itu sempat terhambat, kepentok di level 50 ribuan, teman-teman. Dan menurut saya saat ini posisinya cukup kuat sih untuk resisten ini. Nah, tergantung nih sekarang apakah Wills akan tetap dorong market naik atau justru malah akan ada koreksi jangka pendek. Jika kita perhatikan dari posisi smart money di time frame daily, so far sangat baik teman-teman. Volume smart money-nya bagus banget. Ya, posisi RSI sudah berada dalam level jenuh beli. Kemudian kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil, di time frame 4 jam, pergerakan Bitcoin juga terbilang masih oke. Kalau saya sih melihat ya, posisi Bitcoin saat ini masih akan ada peluang untuk spike up. Spike up maybe ke 51 ribuan something. Tapi ini peluangnya bisa terjadi, bisa enggak ya teman-teman. Jadi andai kata nih pergerakan dari Bitcoin akan ada dump, ada koreksi atau apapun, itu tidak menutup kemungkinan Bitcoin untuk tetap mengalami kenaikan spike up, teman-teman. Pertimbangan saya pribadi melihat dari posisi BTC dominance yang memang masih dalam posisi tinggi. Ya, meskipun kemarin ada penurunan, teman-teman, tapi ini masih punya peluang untuk ada kenaikan lagi. Ya, kalau BTC dominance-nya naik, maka itu hal yang negatif untuk altcoin. Dan ya kemarin sempat positif sebentar ya karena BTC dominance-nya turun, altcoin rata-rata positif. Ada koin-koin yang saya pantau kayak WLD, kemudian apa INJ ya, INJ render kemarin dalam posisi naik. Tapi sekarang udah koreksi, ngikutin koreksi karena BTC dominance-nya mengalami kenaikan. Kemudian dari Bitcoin-nya juga sama-sama mengalami penurunan. Itu teman-teman. Jadi untuk saat ini meskipun ada potensi kenaikan jangka pendek, tapi tampaknya sih ini udah mulai ada indikasi-indikasi pelemahan dari pergerakan uptrendnya teman-teman. Kalau kita perhatikan dari RSI, sebenarnya RSI-nya sudah menunjukkan tren penurunan, which is ini ada bearish divergence teman-teman. Tetap waspada, indikasi koreksi udah makin nyata, apalagi dekat bulan Maret April. Rawan banget dari tahun ke tahun bulan-bulan tersebut seringkali menghambat pergerakan kenaikan dari Bitcoin. Tapi ya apapun itu, lihat aja teman-teman, saya rasa Bitcoin masih akan tetap mendominasi ya, meskipun altcoin semua tertekan, tapi Bitcoin kemungkinan masih bakalan tetap strong, volumenya masih bakalan sangat-sangat tinggi teman-teman. Jadi ya itu kondisi dari market untuk saat ini, altcoin masih cenderung tertekan.
Karena posisinya masih terbilang strong ya teman-teman, beberapa level yang mungkin kita targetkan sepertinya ya target penurunan dalam itu belum bisa kita lihat ya teman-teman untuk saat ini, karena pergerakan market kita bisa lihat dalam beberapa waktu itu sangat-sangat impulsif. Mungkin koreksi-koreksi sampai level 45.000 cukup ideal untuk dicapai pada Bitcoin. Andai kata kalau trennya koreksi, teman-teman. Di sana ada Fibo 61,8 yang menurut saya cukup ideal buat dicapai. Jadi belum dulu ya, belum dulu turun ke 38.000 lagi kayak kemarin. Kecuali kalau memang taking profit besar-besaran terjadi pada market. Tapi sejauh ini sih so far fine-fine aja. Pergerakan market kripto khususnya Bitcoin masih cenderung strong. Ya paling altcoin aja yang kena dampak sangat signifikan. Ada INJ turun sekitar 4,8%, mau 5%. Kemudian aku perhatikan juga ada Litecoin ya, turunnya agak dalam, kemarin kena crash gitu teman-teman. Turun sekitar 5,23%. Kaspa juga turun 4%, agak dalam. Ya sisanya cukup mix lah teman-teman. Jadi gitu aja paling buat pergerakan dari market hari ini. Tetap hati-hati apapun keputusan dari pergerakan Bitcoin, apakah dia bakalan dibawa naik lagi ataupun turun dalam, itu benar-benar sangat-sangat mempengaruhi, sangat-sangat dipengaruhi oleh sentimen-sentimen jangka pendek. Itu aja sih paling buat Bitcoin ya. Buat teman-teman yang masih nunggu harga koreksi ya sabar-sabar aja. Ini Bitcoin masih cukup tinggi sih. Tapi kalau yang melirik altcoin saya rasa masih cukup bagus. Kenapa? Karena altcoin rata-rata belum banyak naik teman-teman. Ya, Bitcoin memang udah naik tinggi ke 50 ribuan. Tapi kalau teman-teman perhatikan altcoin masih banyak yang terdiskon. Jadi momentum untuk DCA altcoin sebenarnya belum habis teman-teman. Jadi masih ada kesempatan sebenarnya untuk sekarang. Jadi gitu aja sih paling buat update kali ini ya. Semoga videonya bisa bermanfaat. Guys, kita punya komunitas diskusi di Telegram tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market crypto. Buat teman-teman yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja. Akhir kata saya Andre, makasih.